Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku MTS Negeri 1 Pati, selamat berjumpa kembali. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat walaupun kita ketemu secara jarak jauh. Pada kesempatan ini Bapak Suril Ma'ruf akan menyampaikan materi seni rupa. Tema kita pada kesempatan ini adalah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mengidentifikasi gambar dua dimensi, menggambar, memahami pengertian, teknik, perlengkapan, unsur, prinsip, dan prosedur dalam menggambar. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis unsur-unsur seni rupa dalam menggambar. Baik anak-anakku, sebelum kita lanjutkan, saya persilahkan kalian terlebih dahulu mengamati beberapa gambar berikut ini supaya nanti dalam menerima materi ini akan lebih mudah. Yang pertama, kita akan mengamati gambar bunga. Kemudian yang kedua, gambar burung cendrawasih. Kemudian yang ketiga, gambar tentang kupu-kupu. Yang keempat, gambar tentang ikan. Dan yang kelima, bentuk silindris. Gambar yang sudah diwarnai ada beberapa. Nanti anak-anak bisa memutar balik untuk mengamati beberapa gambar yang ada di dalam video ini supaya lebih jelas. Baik, ada 10 gambar anak-anakku, kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang pengertian menggambar flora, fauna, dan alam benda. Menggambar merupakan kegiatan manusia yang melibatkan koordinasi antara penglihatan dan gerakan tangan. Flora adalah istilah lain pada tumbuhan, kemudian fauna istilah lain dari binatang atau hewan. Alam benda adalah semua benda yang memiliki ukuran dan ruang, bisa berupa alamiah dan bisa berupa buatan manusia atau style life. Bentuknya bisa geometris, bisa silindris, bisa kubus. Bentuk silindris misalnya bentuk gelas, teko, kendi, atau bentuk non geometris, bentuk-bentuk bebas atau bentuk-bentuk yang tidak beraturan. Jadi dengan demikian menggambar flora, fauna, dan alam benda adalah perwujudan suatu gagasan berdasarkan objek flora, fauna, dan alam benda di atas media dengan prinsip tertentu. Kita lanjutkan anak-anak. Bahan, alat, dan teknik dalam menggambar. Yang pertama kita bahas bahan dulu. Apa saja bahan yang kita gunakan untuk menggambar? Kita sediakan yang pertama adalah kertas sebagai bidang gambar, pewarna, bisa pewarna nanti cat air, tinta, pensil warna maksudnya. Yang kedua, alat-alat menggambar berupa pensil, palet, pena, penghapus, penggaris, atau alat-alat bantu lain yang bisa kita gunakan untuk menggambar sesuai dengan feel, sesuai dengan kemampuan kita nanti. Kita lanjutkan, berikutnya adalah teknik menggambar. Apa saja teknik menggambar itu? Yang pertama ada yang namanya teknik arsir, berupa garis-garis yang disejajarkan. Jadi pensilnya agak tegak, miring sedikit. Kita membentuk garis-garis tipis-tipis begitu, bisa sejajar, bisa miring. Ini yang disebut dengan teknik arsir. Kemudian yang kedua adalah teknik dasel, dengan goresan pensil posisi miring bahkan agak merebah. Yang keempat, teknik pointillis, yaitu teknik dengan menggunakan titik-titik yang membentuk gambar. Dan yang keempat adalah teknik akuarel, menggunakan bahan cat atau tinta. Dan yang kelima dengan teknik plakat, menggunakan cat air atau cat akrilik. Baik, kita lanjutkan sekarang
beberapa contoh teknik-teknik yang ada di dalam menggambar. Yang pertama, contoh teknik arsir. Dengan menggunakan pensil 2B misalnya saja, kita akan membentuk garis-garis seperti yang ada dalam video itu. Garisnya tegak, agak miring sedikit anak-anak. Ya. Kemudian yang kedua, teknik dasel dengan pensil merebah, hasilnya seperti itu. Yang ketiga adalah teknik pointillis dengan menggunakan titik-titik sehingga membentuk gambar. Berikutnya adalah teknik akuarel, contohnya seperti itu, dengan menggunakan cat air, merupakan teknik menggambar khusus dengan bahan cat air anak-anak atau tinta gambar. Ini ada dua, nanti bisa menggunakan secara teknik basah dengan teknik kering. Yang kelima, teknik plakat anak-anak. Iya. Kita lanjutkan sekarang unsur-unsur menggambar. Apa saja unsur-unsur menggambar itu? Yang pertama ada unsur titik. Walaupun sederhana, titik merupakan unsur yang sangat penting. Apabila disusun, titik-titik itu nanti akan menimbulkan kesan tertentu, bahkan membentuk sebuah gambar. Kemudian yang kedua, anak-anak, yang kedua adalah unsur garis, terbentuk dari sejumlah titik-titik sehingga membentuk garis, bisa garis tegak lurus atau garis yang miring. Yang ketiga, unsur bidang, terbentuk dari rangkaian sejumlah garis lurus atau lengkung yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Berikutnya, unsur warna. Kita kenal ada warna primer, ada warna sekunder, ada warna tersier. Warna primer adalah merah, kuning, biru. Kemudian warna sekunder jingga, ungu, hijau. Dan warna tersier adalah warna campuran dari warna primer dan warna sekunder. Yang keempat, unsur tekstur. Yang dimaksud tekstur adalah keadaan permukaan suatu benda. Bisa kesannya itu halus atau bisa berkesan kasar. Kemudian berikutnya adalah unsur gelap terang. Benda atau keadaan alam akan nampak terang apabila ada sinar atau terkena cahaya. Begitu sebaliknya, apabila tidak ada cahaya maka benda itu akan terasa gelap, akan terlihat gelap. Berikutnya kita bahas tentang prinsip dan prosedur menggambar. Apa saja prinsip-prinsip menggambar? Yang pertama adalah prinsip perspektif, maksudnya adalah menggambar berpedoman pada hasil kesan pandangan mata. Terus yang kedua, prinsip komposisi, susunan tata letak suatu objek. Yang ketiga adalah prinsip proporsi, perbandingan antara objek satu dengan yang lain. Yang keempat adalah pencahayaan, objek akan tampak jelas bila ada cahaya. Itulah beberapa prinsip-prinsip dalam menggambar. Kemudian kita lanjutkan prosedur dalam menggambar atau urut-urutan dalam menggambar. Yang pertama, sebelum kita menggambar adalah mengamati terlebih dahulu objek yang akan kita gambar. Kemudian yang kedua adalah pembuatan sketsa, hasil dari pandangan mata itu, pengamatan kita buat sketsa. Kemudian yang ketiga, kita buat pencahayaan, memastikan dari posisi mana cahaya itu datang, apakah sebelah kanan atau kiri benda yang kita gambar. Kemudian yang keempat adalah pewarnaan, dan yang kelima adalah finishing atau penyelesaian akhir. Demikian anak-anak sekalian, pokok bahasan kita pada kesempatan ini tentang menggambar flora dan fauna. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.